Halo friend, kembali bersama saya, Bang Bill. Kali ini kita akan menyaksikan video Hasan Nasbi melalui podcastnya di Kompas Channel YouTube. Dia kemudian memaparkan dan menjelaskan tentang bagaimana situasi Prabowo dan Jokowi ke depan selalu akan menjadi dua pasangan yang berkolaborasi. Meski Jokowi kemudian beberapa hari lagi akan berhenti atau akan turun sebagai presiden yang kemudian digantikan oleh presiden terpilih hasil pemilu 2024, Pak Prabowo dan juga Gibran selaku wakil presidennya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Hasan Nasbi. Selamat menyaksikan. Angle narasi yang mengait-ngaitkan misalnya Fufu Fafa dengan Mas Gibran, kemudian narasi seterusnya, memang kita melihat bahwa sepertinya ingin memojokkan misalnya Mas Gibran, atau ingin membuat Pak Prabowo marah kepada Mas Gibran. Kita akan melihat tendensi yang seperti itu, gitu. Padahal ya ini kan pasangannya Pak Prabowo yang dipilih dengan sadar oleh Pak Prabowo. Kalau misalnya ada upaya-upaya untuk yang seperti itu, menurut saya untuk dalam kasus ini itu jauh panggang dari api. Ya menurut saya tidak akan berhasil lah. Itu level kenegarawanannya Pak Prabowo itu bukan seperti yang dipikirkan oleh teman-teman yang riuh di lini masa ini gitu. Level kebesaran jiwanya bukan seperti yang ditakar oleh teman-teman yang heboh di media sosial ini. Gitu. Sudah jauh di atas itu. Dan mungkin juga Pak Prabowo sudah nggak peduli lagi siapa itu Fufu Fafa. Kalau ini kan orang mengait-ngaitkan antara Fufu Fafa dengan Mas Gibran. Saya pun sebenarnya juga nggak peduli lagi siapa itu Fufu Fafa. Apalagi itu misalnya kejadian 10 tahun yang lalu, kejadian sekian tahun yang lalu. Kalau sekian tahun yang lalu, saya nih tahun 2014, 2019 entah apa-apa juga yang saya tulis tentang Pak Prabowo. Ya. Maksudnya dalam suasana seperti ini dari pihak seberang menulis tentang Pak Jokowi entah apa. Dari pihak Pak Jokowi menulis pendukung Pak Jokowi menulis tentang Pak Prabowo, itu dua pihak kan? Ya kita memang sama-sama tahu ya waktu itu. Sama tahu gitu. Kalau yang punya saya di kulik-kulik juga ketemu yang semacam itu juga gitu. Iya, benar. Di bongkar-bongkar orang juga ketemu yang semacam itu juga. Dan pada masa itu ya banyak faktor lah. Ya. Dan mungkin juga Fufu Fafa ini sekarang sudah jadi orang yang baik. Karena terakhir posting sudah sekian tahun yang lalu. Dan mungkin dia sudah jadi orang yang baik sekarang. People change. Siapapun itu Fufu Fafa. Karena saya pun 10 tahun yang lalu misalnya kata-katanya nggak kalah hebohnya gitu. Hari ini saya jadi pendukungnya Pak Prabowo. Kemarin kampanye saya jadi juru bicaranya Pak Prabowo. Jadi orang bisa berubah apalagi dalam soal politik. Nah yang anehnya orang yang menghangat-hangatkan soal akun ini, orang yang menghebohkan soal akun ini, sampai hari ini dia juga bagian dari orang yang masih ngata-ngatain Pak Prabowo. Ini kan kira-kira orang yang menghebohkan itu sama kayak Fufu Fafa 10 tahun yang lalu gitu. Terus hari ini dia mau menghina Fufu Fafa gitu. Lo kelakuannya sama kok. Sama aja sebenarnya kelakuan dia. Bahkan Fufu Fafa mungkin sekarang udah jadi orang baik karena sudah lama berhenti di kasus itu ya. Iya. Sementara orang yang menghebohkan Fufu Fafa hari ini masih sama perangainya. Ini kan bukan dihebohkan oleh orang yang misalnya pro Prabowo, enggak kan? Iya. Ya ini kan dihebohkan oleh orang yang juga tidak suka dengan Prabowo Gibran, tidak suka juga dengan Pak Prabowo, gitu. Hari ini mungkin seminggu yang lalu masih atau 2 minggu yang lalu juga masih berkata jelek soal Pak Prabowo orang-orang ini. Terus dia tiba-tiba berusaha untuk bilang, wah Fufu Fafa ini jelek banget omongannya soal Pak Prabowo. Lah dia sendiri omongan juga jelek. Dia sendiri juga narasinya menyerang Pak Prabowo misalnya katakanlah gitu maksud saya begitu. Jadi kenapa itu akhirnya tidak beresonansi dengan perasaan publik? Memang riuh ya di lini masa, tapi menurut saya tidak beresonansi dengan perasaan publik karena yaitu dimunculkan oleh orang yang hari-hari dia lagi ngomongin orang berkata-kata tidak baik, sementara kata-kata dia sendiri juga nggak baik gitu. Kira-kira gimana mau beresonansi dengan perasaan publik?
Jadi menurut Abang ini kayak echo chamber aja nih, ramenya di Twitter aja, di X Saya doang nggak tahu itu echo chamber apa enggak, tapi kan kalau kita kelompokkan ya orang-orangnya kita bisa petakan. Teman-teman yang juga misalnya selama ini juga tidak simpatik dengan Pak Prabowo. Terus dia mau bongkar-bongkar, ada aku loh namanya Fufafa, nggak simpatik banget loh dia sama Pak Prabowo. Yang ngomong itu nggak simpatik juga sama Pak Prabowo gitu loh. Oh, jadi justru bukan dari kelompok yang membela Pak Prabowo bukan ya? dari kelompok yang membela Pak Prabowo, kecuali misalnya dia ngomong timnya Pak Prabowo apa segala macam. Dan lagi pula itu yang pertama tadi yang saya sebut, seolah-olah mau menakar kebesaran jiwa Pak Prabowo, mau menakar kenegaraan Pak Prabowo, seperti menakar mereka. Jiwa mereka ikut bisa beda level gitu loh. Dianggap Pak Prabowo bakal keganggu juga nih, baper nih sama baper nih gitu, ini gini nih gitu. Salah takaran. Bang, tapi kalau misalnya kita nggak bicara soal apa itu benar milik siapa, kita nggak bicara soal itu. Tapi kalau misalnya tadi Bang Hasan bilang kita juga nggak peduli-peduli amat juga soal Fufafa ini. Kenapa sampai kemudian Mas Budi Ari juga sampai harus bicara dan katanya Kominfo melakukan penelusuran gitu. Kalau memang itu mungkin dianggap tidak beresonansi dengan perasaan publik, nggak mungkin Pak Menko Minfo peduli. Kalau saya sih nggak terlalu peduli. Ya. Mungkin Pak Menko Minfo peduli. Kalau saya sih nggak terlalu peduli sama itu. Apalagi ya kalau saya sih ngaca sama diri saya aja. Saya kalau dikulik-kulik 10 tahun yang lalu entah apa-apa yang keluar nanti kan. 5 tahun yang lalu deh gitu. Nggak usah 10 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu kalau dikulik-kulik juga aneh-aneh yang bisa keluar gitu. Gitu. Dan ya kalau saya pernah muda. Pernah bergejolak juga jiwa kita dan pernah kita ada dalam suatu kompetisi yang keras. Kita akui. 2014 itu kita pernah dalam situasi yang keras. Yang kedua belah pihak waktu itu melontarkan kata-kata yang ya susah nyari kata-kata baiknya gitu loh. Di kedua belah pihak gitu loh. Jadi tidak hanya dari satu pihak, di kedua belah pihak gitu. Jadi buat saya apa yang tertinggal dari 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu di antara orang-orang yang aktif sekali dalam politik ini akan ketemu aja. Termasuk juga orang-orang yang heboh ini kalau kita kulik-kulik juga ketemu itu. Oke. Akan ketemu itu. Aku penasaran gini Bang, kalau misalnya mereka mengulik nih, katakanlah si Fufafa ini untuk mengganggu Pak Prabowo, tapi benar nggak sih Bang kalau aku berpikir bahwa ada dugaan nggak Bang bahwa ini dimainkan justru serangannya itu spesifiknya adalah ke Pak Jokowi, artinya ingin melepaskan kemesraan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ada itu juga nggak dalam analisa Bang Hasan? Saya nggak tahu ya apakah pikiran itu. Kita kan cuma membaca tendensi yang ada di media sosial aja. Tapi saya mau bilang bahwa kekeliruan besar kalau menakar kebesaran hati Pak Jokowi, Pak Prabowo itu seperti level perasaan kita ini. Itu salah besar. Oke. Dan kalau mau berusaha silahkan. Silakan, ya maksudnya suruh ngetes sampai mana nih? Kalau mau berusaha silahkan gitu. Tapi kan saya mau bilang salah besar kalau mengukur level perasaan ya kebesaran jiwa orang-orang sudah sampai di level tertinggi ini seperti kita punya perasaan gitu yang gampang tersinggung, reaktif, gampang terganggu, gampang marah, nggak seperti itu. Jauh lah. Bang, berarti emang mungkin di internal Pak Prabowo juga nggak ada bahasan soal ini gitu Bang? Kalau misalnya di ring 1, menurut saya nggak ada. Ya karena misalnya kalaupun ada informasi, ini apa, jadi nggak. Bukan sesuatu yang kemudian dibicarakan begini tuh nggak. Itu lewat aja. Itu sama kayak misalnya Pak Jokowi kalau misalnya dulu kan juga ada haters-hatersnya Pak Jokowi. Terus Pak ini haters dibahas, dia nggak mau bahas. Bodo amat gitu ya. Iya, maksudnya siapa gitu. Bahkan kayak Rocky Gerung gitu, dibahas nggak sama Pak Jokowi? Enggak. Ya tapi mungkin kalau pengikut pendukung di bawah bahas itu kan gitu. Tapi coba bawa Rocky Gerung ngomong gini Pak gitu, atau siapa ngomong gini Pak, pasti nggak mau bahas. Maksudnya ngapain harus bahas itu nih urusan bernegara. Gini udah sampai di level seperti itu, pikirannya pikiran kerjaan berbangsa dan bernegara, kerjaan pemerintah ini. Gitu. Jadi yang gitu-gitu ya nggak penting-penting amat tuh. Saya bisa mengalami itu. Ya kita aja ini baru 1 bulan nih. Iya di PCO. Iya, nggak tinggi-tinggi amat juga jabatannya, tapi kita lebih banyak urusan pekerjaan, udah pusing kita sama urusan pekerjaan. Kalau ada Bang, ada orang bilang Abang jelek begini. Ada yang mungkin ini status atau status medsosnya sekian tahun lalu udah nggak peduli lagi juga karena kita sudah
ini pekerjaan gitu loh, sudah sibuk dengan pekerjaan hari-hari gitu. Ada pekerjaan yang memang harus kita lakukan. Nah, coba bayangin presiden. Iya. Coba bayangin menteri. Kepikiran nggak ngebahas yang kayak beginian sama mereka? Mas gitu. Budi, Ari kepikiran kayaknya Bang. Mungkin waktunya ini. Iya, gitu. Atau memang bidangnya. Oh iya, bidangnya. Oke, Memang bidangnya ya. gitu. Bidangnya. Bidangnya memang pemerhati. Salah satunya diperhatikan Iya. media sosial. Kalau saya yakin kalau yang di level-level lain tuh, aduh ini lebih baik mikirin kerjaan daripada Iya. mikirin yang kayak gini gitu. Terus paruhnya juga agak dijebak rekan-rekan. Mumpung di DPR, ayo tanyain. Gitu. Jadi Nggak bisa kabur. Nggak bisa kabur. jadi jangankan itu ya, kalau menurut saya juga misalnya birokrat ya yang sibuk bekerja itu ketika itu lewat mungkin dia baca tapi habis itu dibahas ya menurut saya ya Selingan aja, selingan doang. lewat aja gitu. Oke. Pernah lihat. Terus ada apa? Iya nggak ada apa-apa. Mereka lanjutin hidup, Iya. gitu, lanjutin kerja gitu loh. Gitu. Nah Bang, menyambung tadi, oke lah kalau masalah Fufafa ya itu kan juga, aduh omongan orang juga kita nggak tahu kebenarannya apakah benar Mas Gibran atau enggak gitu. Tapi ini yang masalah kedua nih Bang, yang soal jet pribadi nih, bahkan sampai KPK gitu ya, orang mengarahkan bahwa ini ada dugaan gratifikasi Mas Kaisang ke sana. Nah ini kan jadi, aku agak curiga juga ini, kok ada gerakan yang akhirnya gitu ya Bang, mulai dari Fufafa, terus Kaisang jet pribadi, directnya tuh ke Pak keluarga Jokowi. Pak Jokowi gitu loh Bang. Iya. Iya mungkin memang ada orang yang patah hati kan dengan Pak Jokowi. Saking cintanya dulu sama Pak Jokowi, kemudian karena soal politik patah hati. Nah patah hati ini kan memang butuh waktu mungkin. Butuh waktu untuk menenangkan suasana patah hati, itu belum move on. Sampai ke acceptance gitu. Iya, iya. Belum menerima. belum Hmm. menerima patah hati. Kalau soal private jet, sekarang pertanyaannya Kaisang pejabat publik atau bukan? Yang kedua, yang naik private jet apakah cuman Kaisang? Kalau kita masukin aja keyword, masukin tokoh negara atau tokoh bangsa atau tokoh pemerintahan dengan private jet, muncul videonya, muncul gambarnya di Google. Ketik di YouTube, ketemu Banyak ya? gambarnya. Dan selama ini lewat di depan mata kita biasa aja. Nggak pernah dihebohkan, nggak pernah dipertanyakan macam-macam. Oke. Terus tiba-tiba sekarang, menurut saya karena situasi patah hati tadi itu, oh yang ini kita besar-besarkan ini, mumpung ada momentum kita besar-besarkan ini. Tapi kalau saya nggak bicara soal hukumnya, Ya. saya bicara soal trialnya. Apakah itu trial by press atau trial by netizennya? Menurut saya harus adil aja, adil sejak dalam pikiran. Kalau misalnya Kaisang harus misalnya diadili dalam pemberitaan atau di dalam komentar-komentar para pegiat media sosial, yang lain kenapa tidak ikut diadili? Maksud saya dipertanyakan. Mas Kaisang dipertanyakan soal ini, yang lain dipertanyakan nggak? Kenapa yang lain naik begitu aja lewat, taken for granted aja, itu biasa. Tapi begitu Mas Kaisang jadi nggak biasa. Buat saya kan jadi pertanyaan, keadilannya di mana soal pemberitaan? Iya. Keadilannya di mana soal komentar-komentar? Bahkan pendekar-pendekar hukum nih, aktivis-aktivis anti korupsi, ditanya soal Kaisang tuh kayak pedang samurai pedangnya. Teguh, kokoh, lurus tuh. Tajam, Pak. Tajam. Tusukannya. Gitu ditanya kalau Pak Mahfud naik Oh yang waktu itu private jet gimana? Meliuk-liuk pedangnya. Iya. Kayak pedang-pedang film Hongkong gitu, meliuk-liuk Iya. pedangnya. Nggak tajam sama sekali pedangnya. Iya ini kan tapi begini. Tapi lihat dulu dong konteksnya kenapa dia naik private jet. Lihat dulu dong itu gratifikasi apa enggak. Ada yang malah bilang itu mungkin gratifikasi kan bukan suap katanya. Atau ini gratifikasi yang dibolehkan apa enggak. Loh kenapa Anda jadi meliuk-liuk? Ketika di Kaisang Anda bawa pedang samurai, nyampe di toko-toko lain Anda pakai pedang yang meliuk-liuk. Keadilan itu juga. Iya. Kalau urusan hukumnya biar penegak hukum Ya. biar alat penegak hukum lah yang bicara. Kita tapi dalam urusan berpendapat kenapa meliuk-liuk? Ada tokoh-tokoh lain juga. Ya kemarin misalnya ya ada pemberitaan lah bilang saya menyeret, saya nggak menyeret. Tapi saya pertanyakan, kan kita juga lihat di berita. Ada tokoh-tokoh lain yang juga naik private jet. Pernah dipertanyakan nggak? Statusnya apa? Nebeng kah? Dipinjamkan kah? Bayar kah? Tapi buat Kaisang langsung dituduh. Bahwa itu gratifikasi Itu gitu. gratifikasi. Maksudnya keadilannya nggak ada.
gitu. Padahal sama-sama naik private jet. Kalau dibilang, oh Kaisang kan anaknya pejabat. Loh ada yang ibunya pejabat juga kok. Artinya anaknya pejabat negara, ibunya naik private jet. Bahkan ibunya juga punya jabatan negara. Ada. Dihebohkan nggak? Kan enggak. Dan bahkan ada wartawan yang naik rombongan itu juga ada. Yang ikut di rombongan itu ya? Iya, rombongan itu juga ada. Nggak heboh wartawannya gitu. Iya. Ya kali-kali wartawan agak enak dikit Bang. Iya, maksud saya, apa karena nggak diajak di pesawatnya Kaisang gitu? Iya. Maksudnya, jadi ini juga ya? Iya, Emang jadi private jet muat berapa sih? Iya, berapa ya? kan private jet ada yang kecil, ada yang gede. Kan terbesar kan ada yang BBJ itu muat banyak kan gitu. Jadi menurut saya, ya soal keadilan, melihatnya aja buat ini. Kalau untuk urusan hukumnya biarlah penegak hukum yang bicara. Dan Kaisang, walaupun bukan pejabat negara, dia datang, dia ngisi formulir di sana, dia datang. Ketika datang di sana pun pendekar-pendekar hukum ini masih bilang, oh kenapa datangnya ke gedung lama, kenapa nggak datang ke gedung baru? Kalau gedung lama berarti datangnya ke Dewas dong katanya. Loh, kan di sana Deputi Pencegahan di sana, direktorat-direktorat yang ada di bawah Deputi Pencegahan kan di sana, ya dia datang ke sana dong. Terus ketika mengisi, Kaisang itu ngakunya nebeng, tapi yang si ininya yang diisi yang ikut cuma 4. Iya. Kon berarti ininya nggak ikut. Nggak nebeng. Nggak ikut keseharian di pesawat Amerika. Yang diisi Kaisang kan rombongannya dia. Yang punya pesawat ngapain dia isi? Itu kan rombongan yang punya pesawat. Yang punya pesawat juga punya rombongan 4 orang. Kaisang bawa rombongan 4 orang, 8 orang. Ada lagi misalnya jurnalis yang bilang bikin video, coba lihat rute pesawatnya singgah-singgah di banyak tempat. Di Amerika. Emang itu ini katanya, emang itu nebeng katanya. Lah justru itu nebeng maknanya. Karena singgah-singgah itu ngikutin keperluan yang punya pesawat. Oh iya. Lo gimana? Bener. Mau singgah di sini sekian lama, sekian jam itu kebutuhan yang punya pesawat. Singgah lagi di sini, di Los Angeles, singgah di mana? Itu kebutuhan yang punya. Sebagai orang yang nebeng ya ikut aja lah. Sebelum akhirnya turun di Philadelphia misalnya kayak gitu. Kenapa sudut pandangnya 45 derajat, sempit dan nggak mau check and recheck yang lebih lama gitu, langsung reaktif gitu. Menurut data yang dikumpulkan oleh jurnalis kami melalui aplikasi OSIN itu, itu pesawatnya singgah-singgah begini. Apakah itu artinya nebeng katanya? Kalau singgah-singgah kan berarti memang difasilitasi buat liburan. Loh, singgah-singgah itu artinya mengikuti kebutuhan yang punya pesawat. Karena yang punya pesawat punya urusan bisnis, berarti di kota tempat dia singgah-singgah itu. Bang, tapi kan kalau misalkan memang argumentasinya adalah nebeng gitu Bang, sementara yang dicecar netizen itu adalah soal dugaan gratifikasi, ini kan nggak membantah ataupun ngekat anggapan gratifikasi karena nebeng gitu, menerima fasilitas. Ya makanya itu biar penegak hukum yang ini. Yang saya bisa misalnya jelaskan itu kan soal gaya hidup. Wah, ini gaya hidupnya begini, minta difasilitasi private jet. Nah, itu yang mau saya bantah. Kenapa? Kalau Kaisang ini memang difasilitasi private jet, dia kemana-mana tuh naik private jet aja. Tinggal telepon yang punya private jet, siapa yang mau tolak di sini? Ya, dengan privilege kekuatan dia ya. Iya, siapa yang mau tolak kalau mau gitu loh. Sehari sebelumnya dari IKN dia naik pesawat kelas ekonomi. Tanggal 17 Agustus, kan tanggal 18 dia berangkat ke Amerika. Tanggal 17 dari IKN, dia naik pesawat ekonomi. Delay pula itu pesawat. Di kelas bisnisnya ada menteri, ada direktur utama TVRI, ada kepala Badan Sandi Negara. Itu direktur utama TVRI itu bolak-balik ke belakang nawarin pindah kursi. Kaisangnya tetap udah kursinya kursi ini ya dia di situ aja gitu. 14 Agustus dari Medan dia naik Citylink nggak ada kelas bisnis. Semua kursi sama aja kan, cuma bagian depan sama bagian belakang aja kita duduknya bedanya kan. Kursinya ekonomi. Nah, bedanya Gen Z itu dia semua aktivitasnya dia ada foto, ada videonya. Iya. Makanya. Jadi begitu dia datang dia bisa liatin gitu. Iya. Termasuk di dalam pesawat ada berapa orang dia bisa liatin. Tapi kan bukan buat publik, ya udah diliatin aja ke penegak hukum kan bisa begitu. Tapi bahwasannya itu kemudian di capture ada petisi, ada banyak yang email kampusnya Mbak Erina untuk membatalkan beasiswa sampai di cover media asing gimana Bang? Sebagai sebuah usaha biarin kan. Kan ini banyak sekali usaha yang kita lihat ini ya. Kan nggak diapa-apain juga, dibiarin aja usaha itu kan gitu. Yang penting kan ada hal yang patut diluruskan kita
kita luruskan kayak gitu. Too much lah kalau untuk Erina orang dalam kondisi hamil kemudian dibully kayak gitu tuh menurut saya too much lah. Gitu. Tapi sebagai sebuah usaha ya kita biarkanlah gitu. Ya kita kadang-kadang itu risiko berdemokrasi kan. Orang mau benar mau salah dia teriak aja dulu gitu. Mau benar mau salah dia belakangan mikirnya gitu. Kalau salah tinggal minta maaf kan gitu. Berarti abang melihatnya ini ada memang sebuah usaha yang TSM gitu, terstruktur sistematis masif untuk merenggangkan Pak Prabowo. Saya nggak sampai kepada kesimpulan kayak gitu. Oke. Saya cuma sampai pada kesimpulan bahwa orang-orang yang patah hati itu ya belum bisa menerima kenyataan ini. Orang-orang yang patah hati belum bisa move on dan ya acceptance itu belum bisa. Baru berapa bulan sih Bang? Baru 6 bulan. Udah lumayan lama itu. Lumayan. Kalau untuk buat patah hati itu udah lumayan lama itu. Mungkin patah hatinya dalam banget Bang. Patah hatinya jangan berlarut-larut lah gitu. Tapi masa iya sih Bang Hasan nggak melihat ini upaya meregangkan ini memang nggak ada gitu. Apa? Ini sporadis aja. Saya nggak berani bilang nggak juga, tapi kan maksudnya kesannya serius amat gitu loh kalau untuk misalnya dibilang ini upaya sistematis dan segala macam sih saya nggak mau sampai pada kesimpulan itu. Makanya saya bilang ini kan sekelompok teman-teman yang masih patah hati kemudian menemukan momentum, menemukan celah, jadi kan mereka bergotong royong lah mengangkat isu ini kan gitu aja. Apakah sistematis atau enggak sih saya nggak sampai pada kesimpulan kayak gitu. Kalau bergotong royong iya. Karena mereka bergotong royong untuk dengan mengangkat isu. sentuhan kearifan lokal ya. Gotong royong. Mereka bergotong royong untuk itu. Iya. Nah, kita bicara soal ini Bang, ini berarti tinggal berapa? Sebulan persis. Sebulan pas. Bulan persis Pak Jokowi bakal selesai ini. Ini yang ada sesuatu yang disiapkan nggak sih Bang untuk soft landing ini? Bukan sesuatu yang disiapkan, tapi memang kan soft landing tuh harus jadi keharusan supaya juga pemerintahan berikutnya smooth take off-nya. Jadi ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Pemerintahan yang sekarang landingnya soft, pemerintahan berikutnya take off-nya smooth. Jadi ini nggak bisa kita dukung Pak Prabowo kok, tapi kita nggak suka Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi mau kita bikin crash landing, kamu nggak bisa bikin kayak gitu. Kalau Anda bikin Pak Jokowi crash landing, segala upaya mau bikin Pak Jokowi crash landing, ya Pak Jokowi nggak bisa smooth take off-nya. Gimana ceritanya? Pak Prabowo nggak bisa smooth take off-nya. Judulnya gimana ceritanya kayak gitu kan susah. Jadi menurut saya dua hal itu harus terjadi dan kita harus belajar lah sirkulasi kepemimpinan itu memang dengan cara-cara yang terregulasi, bukan dengan cara-cara yang di luar regulasi. Apakah cara-cara yang di luar regulasi dimungkinkan? Kita pernah ada kejadian cara-cara di luar regulasi, benar? Maksudnya, iya kan, Bung Karno juga diturunkan, ya kan, Pak Harto juga diturunkan, Gus Dur juga diturunkan. Tapi ini kan cuma membuka cerita baru aja. Kan ada itu pengamat politik yang terobsesi sekali sama revolusi Prancis. Tiap sebentar dia bilang revolusi Prancis itu sah. Ya, dia lupa bahwa orang yang menggerakkan revolusi Prancis habis dia guletin itu Louis XVI sama Maria Antoinette, setahun berikutnya dia yang kena guletin. Oh iya. Robespierre itu kan juga setahun aja umurnya gitu. Dia habis menggulingkan tampil jadi tokoh gagah, habis itu dia memimpin rejim yang disebut dengan rejim teror. Di terornya semua orang biar tertib. Digulingkan dia sama rakyatnya sendiri. Setahun berikutnya diguletin juga dia. Jadi sebenarnya di luar hal-hal yang sudah teratur dan teregulasi ini kita mau coba kayak gitu, nanti berulang-ulang tuh diturunkan tengah jalan, nanti ada ide lagi. Jadi kayak tabiat politik ke depan. Terus kayak gitu. Jadi menurut saya bukan sesuatu yang bijak, itu hanya untuk mengentertain rasa sakit hati aja, mengentertain kemarahan aja gitu. Sekarang proses pemilu kita udah selesai. Presiden baru sudah terpilih. Nanti dia akan dilantik. Ya kita jalani bernegara. Anda punya appetite untuk berkuasa lagi, nggak apa-apa. Kembali berkuasa atau ingin berkuasa nggak apa-apa. Tapi tunggu 5 tahun lagi. Ya kan mestinya jadwalnya sudah ada. Jadi menunggu kan nggak ada salahnya juga. Pak Prabowo nunggu lama loh. 2009 ya. Iya, Pak Prabowo 2009 ya. 2004 sudah ikut konvensi kan? Konvensi Oh iya, Golkar. Golkar. Itu nunggu lama. Iya. Jadi
perlu kesabaran itu. Jangan bilang baru 5 tahun udah sabar gitu loh. Pak Prabowo sabarnya 20 tahun gitu. Iya. Gitu. Kalau ngukur kesabaran sekarang benchmarknya kesabaran Pak Prabowo. Kalau belum sampai di benchmark itu belum sabar Anda namanya itu. Oh iya, bisa juga. Ada orang bilang sabar ada batasnya, segitu batasnya setidaknya. Minimal benchmarknya kayak Pak Prabowo benchmarknya. Sabar nggak ada kayak gitu? Iya. Ada yang pernah orang bilang Jawa bisa ngomong gini, sabar le, orang sabar nanti bisa jadi presiden kayak Pak Prabowo. Iya. Bisa 20 20 tahun, siapa 20 tahu. tahun. Iya sih, Bang. Itu benchmark kesabaran loh itu sekarang. Minimal 20 tahun ya. Itu benchmark kesabaran loh. Bisa nggak kita sampai ke situ? Kalau baru 5 tahun sabar, jangan ngaku sabar. Baru 5 tahun. Oke. Nah, Mas Hasan, ini aku mau bahas sebelum masa transisi ini masuk. Aku bahas soal politik dulu dikit lah, soal Pak Jokowi ini, Bang. Ini kan posisinya kita tahu mulai dari Pilpres kemarin Pak Jokowi dengan PDIP itu renggang posisinya. Terus sempat muncul ya info-info yang aku dapat juga adalah bahwa dengan perubahan struktur kepemimpinan di Partai Golkar di mana Pak Bahlil masuk di situ, sebenarnya itu juga disiapkan untuk Pak Jokowi bisa masuk di situ. Sebelum itu ada isu juga Pak Jokowi rencananya mau ditawarkan oleh Pak Prabowo ke Partai Gerindra. Tapi sampai hari ini Pak Jokowi masih tetap saya mau pulang ke Solo. Wah. Jadi gimana sih Bang Pak Jokowi secara politik kita baca faktanya aja kan. Semua yang diteorikan orang itu kan salah. Belum kejadian. Oke. Iya kan gitu aja. Misalnya Pak Jokowi mau masuk Golkar, mau ngambil alih Golkar, nggak kejadian. Pak Jokowi mau masuk partai A, partai B, belum kejadian. Artinya mungkin memang keinginan untuk pulang ke Solo itu, kita kan nggak tahu. Ya. Beberapa waktu dan segala macam, menurut saya ya keinginan yang valid. Saya mau pulang ke Solo. Ya, terima kasih Bapak. Setelah lengser Pak mau pulang ke Solo Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Siap. Dan memang itu yang mungkin mau dikerjakan oleh Bapak Presiden. Dan berkali-kali juga kan Pak Presiden sampaikan, saya mau pulang ke Solo. Gitu. Jadi menurut saya, tapi Pak Jokowi saya yakin juga nanti dapat tempat yang sangat terhormat di pemerintahannya Pak Prabowo. Oh. Formal gitu Bang. Secara Ya, formal ya Bang. Maksudnya. Kalau bisa saja formal menurut saya. Karena Pak Prabowo juga berkali-kali bilang kan Pak Jokowi akan dapat tempat yang terhormat. Pak Prabowo juga bilang berkali-kali untuk pemimpin-pemimpin level senior yang sudah pernah punya pengalaman dulu mau dibuatkan katanya Presidential Club. Tapi sekarang sudah ada undang-undang One Team Press RI. Itu bisa jadi tempat buat senior-senior statesman kita, negarawan-negarawan senior yang pernah punya pengalaman di pemerintahan yang kita butuh nanti wisdomnya, pengalamannya untuk bertukar pikiran. Ada kejadian kan, sebagian besar kejadian politik pemerintahan itu banyak yang berulang sebenarnya. Situasinya banyak berulang, mungkin kejadiannya beda tapi suasana ada situasi mungkin berulang. Gimana cara menyelesaikannya? Pengalaman apa yang bisa di-share? Ya ada tempatnya orang-orang yang bisa memberikan advice seperti itu, memberikan pertimbangan seperti itu. Menurut saya Pak Jokowi sangat layak. Persoalan akan ada di sana itu kan tergantung Pak Jokowi. Iya. Mau atau enggak? Mau atau enggak. Tapi menurut saya keinginan untuk menempatkan Pak Jokowi di posisi yang terhormat seperti itu, menurut saya keinginan yang sudah dibuka jauh-jauh hari oleh Pak Prabowo. Bang, tapi kalau misalnya soal One Team Press kan kemarin baru disahkan juga kan, ternyata kayaknya nggak ada perubahan atau peningkatan signifikan dari segi kewenangan si One Team Press itu sendiri gitu. Maksudnya, ya kalau misalkan Presidential Club itu masuk ke One Team Press, tapi kan maksudnya akan sejauh apa perannya? kita kalau untuk senior level itu kan bukan bicara soal kewenangan. Kita bicara soal wisdom, bicara soal advice. Kan? Oh Nah, iya. tepat di situ artinya kan mungkin dalam benak saya mungkin Pak Prabowo ya dengan kaliber beliau gitu cukup untuk bertemu empat mata dengan masing-masing kan, tidak perlu. Iya, tapi kan posisi formal itu bisa mendekatkan. Kalau ketemu empat mata masing-masing nanti ada yang sudah tinggal di mana gitu, nggak tinggal di Jakarta lagi gitu. Jadi ketika misalnya punya posisi yang formal kan artinya di sekitar istana. Dan ketika dibutuhkan dekat gitu loh, secara fisik dekat, secara perasaan juga dekat. Jadi ini penting lah. Maksudnya penghormatan tuh kadang-kadang tidak hanya di soal kita ngomong, kita hormati, enggak. Tapi kita wujudkan dalam bentuk ada tempatnya, ada posisinya, ada tugas dan fungsinya. Mungkin kita nggak bicara kewenangan, tapi ada tugas dan kantor saya kan juga nggak ada kewenangan. Tugas dan fungsinya banyak. Ya kalau bicara kewenangan, kantor saya juga nggak ada kewenangan. Yang ada tuh tugas dan
Fungsi. Gitu. Oke. Bang, ini aku mau dulu pertanyaan titipan ini Bang, tekanan dari produser ini. Sebenarnya gimana Bang cerita awal kesepakatan Pak Jokowi sama Pak Prabowo di masa transisi ini? Karena gini Bang, ini kayaknya baru pertama terjadi ya Bang, bahwa presiden yang sudah mau selesai mengakomodir nih, mulai dari orang-orangnya Pak Prabowo mulai masuk jadi menteri di kabinet, Wamen, terus RUU apa tuh Kementerian Negara, terus One Team Press juga. Jadi artinya ada banyak hal yang diakomodir Pak Jokowi mempersiapkan itu. Gimana cerita awal transisi itu? Padahal Pak Jokowi ya bisa aja kayak ya bodo amat urusan lu gitu misalnya. Atau kayak Pak SBY ke Jokowi dulu pakai ngirimnya tim transisi sama tim transisi yang komunikasi gitu. Ini kan langsung di sistem kan. Iya. Kalau soal kesepakatan saya tentu nggak tahu, itu level informasinya jauh di atas saya itu. Langitan banget. Jauh di atas yang bisa saya akses tuh. Kalau soal kesepakatan tuh informasinya jauh di atas yang bisa saya akses. Tapi kalau kita melihat yang sudah terjadi, kan kita melihat Pak Jokowi mempersiapkan lah kebutuhan pemerintahan berikutnya. Jadi ada banyak hal yang disiapkan sekarang, yang diadakan wujudnya sekarang itu bukan untuk Pak Jokowi, tapi untuk kebutuhannya Pak Prabowo nanti. Kantor PCO misalnya, itu kan penggunanya nanti Pak Prabowo. Pak Jokowi menggunakan kantor kita kan 2 bulan lah. Itu pun juga dalam keadaan masih nyusun organisasi kan, pasti nggak optimal. Badan Gizi Nasional misalnya, itu kan untuk kebutuhan program prioritasnya Pak Prabowo. Termasuk juga anggaran. Anggaran prioritasnya Pak Prabowo tuh udah disepakati jauh-jauh hari. Makan bergizi gratis, perbaikan ruang sekolah untuk ketahanan pangan, ketahanan energi, pendidikan unggul terintegrasi. Itu sudah ada plot budgetnya. Gitu. Jadi ini memang jadi contoh menurut saya, contoh transisi. Bahwa pengguna anggaran ke depan itu kan pemerintahan berikutnya. Jadi memang presiden yang sekarang mau sama pendidikan politiknya mau beda, harusnya memang tanya program prioritas berikutnya apa, yang perlu disiapkan apa. Karena bagaimanapun ketok palunya di zamannya presiden yang sekarang, presiden yang setelah nggak lama setelah ketok palu dia nggak menjabat lagi. Jadi ini penting nih supaya nanti maksud saya pemerintahan berikutnya tuh bisa langsung tancap gas. Begitu dilantik, dia anggaran buat program prioritas dia itu sudah ada. Gitu, dia sudah bisa jalan. Begitu Januari 2025 dia bisa jalan dengan rencana-rencana yang itu. Jadi inilah contoh yang baik transisi lah. Dimulai dari sekarang. Nah, kalau ini bisa terjadi juga 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, menurut saya ini akan jadi contoh yang baik gitu. Kalau hanya sekedar lempar tim transisi, kita bilang bicara ini, kita bicara ini, tapi nggak disupport anggarannya, ya dia akrobat lagi. Di tahun pertamanya. Tahun pertama dia akrobat dulu gitu, dia akan susah. Atau political will-nya dari antar presiden ini nggak jalan ya sama aja susah. Iya, susah. Jadi menurut saya ini contoh yang baik lah dipersiapkan. Ini kan karena sama aja kubu politiknya. Iya mungkin hari ini ya. Tapi ke depan kalaupun nggak sama kubu politiknya harusnya begini. Artinya kalau misalkan kemarin harusnya Mas begini, Ganjar atau Mas Anies yang menang, harusnya juga seperti ini. Harusnya juga begini. Gitu. Jadi kira-kira ini contoh yang baik lah. Contoh yang baik dan benar. Ya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kesepakatannya tuh saya nggak tahu itu kalau soal kesepakatan. Langitan kalau itu. Bang, tapi artinya di sisa 1 bulan pemerintahan ini Bang, kita lihat bahkan ketika Bu Risma mundur pun di sisa 1 bulan yang mungkin menurut sebagian orang cukup untuk di PLT-kan aja gitu. Pak Jokowi tetap melantik Gus Ipul kan jadi Mensos gitu. Dan Pak Jokowi juga nggak menutup Seskap nanti juga akan definitif bukan PLT lagi. Iya, menurut saya kalau yang sudah di ujung-ujung bicara dengan Pak Prabowo. Ya kalau sudah di ujung-ujung kan bicara dengan Pak Prabowo lah. Iya. Ya tentu iya. Jadi memang prioritas kayaknya berarti memang prioritasnya Pak Jokowi di sisa ini memang memang transisi aja gitu ya Bang? Transisi aja. Jadi nggak ada yang lain. Transisi dan meresmikan hal-hal yang sudah dikerjakan selama 10 tahun terakhir ini yang sudah selesai. Ada rumah sakit, ada bendungan, kemarin tol juga ya. Ada kilang minyak, ada apa segala macam. Iya kayak gitu-gitulah. Kan ada yang sudah selesai.
Dan itu di akhir-akhir masa jabatan ini cukup banyak yang bisa diresmikan oleh Pak Jokowi. Sisanya kalau di sisi pemerintahan ya menyiapkan transisi gitu. Bang, sekarang itu sebenarnya Pak Jokowi itu posisi perasaannya itu lagi kayak apa sih Bang? Banyak orang yang menganggap bahwa Pak Jokowi ini lagi kayak orang panik ini karena posisinya takutan nanti udah nggak ada, atau gimana sih Bang sebenarnya? Ya ada yang bilang begitu kan kayak semacam harapan dia gitu loh. Dia berharap Pak Jokowi panik, terus dia bilang Pak Jokowi panik gitu. Padahal dia mengkurasi itu dari mana gitu. Mendeteksinya dari mana? Karena yang kita temui Pak Presiden seperti biasa. Kunjungan ke lapangan seperti biasa. Terus meresmikan suatu seperti biasa. Mengelola pemerintahan juga seperti biasa. Bekerjanya sampai terakhir loh ini. Ya. Benar-benar sampai terakhir beliau bekerjanya ini. Maksudnya yang perlu dipersiapkan sampai detik terakhir ya ini pemerintahan yang menurut saya bekerja sampai detik terakhir gitu. Jadi kalau orang ukur perasaan coba nilai dari itu aja. Kalau misalnya perasaan beliau ada kenapa-kenapa, kira-kira bisa melakukan hal ini nggak? Oke. Bisa tetap kunjungan ke lapangan nggak? Tetap bisa datang meresmikan yang macam-macam ini nggak? Tetap bisa memerintah dengan seperti biasanya nggak? Kalau ada dugaan soal perasaannya begini, perasaannya begini, menurut saya kan nggak bisa seperti itu. Menurut saya Presiden dalam keadaan yang sangat tenang, biasa, ada isu tiap hari, tapi tiap hari kan ada isu. Kalau saya nih, kantor saya nih baru sebulan aja kita ngerasa, wah isu banyak sekali ya. Coba kebayang Pak Jokowi selama 10 tahun kan berarti udah banyak isunya. Sudah jauh terlebih terlatih lah gitu. Oh iya. Kalau soal isu ya, soal isu dan segala macam 10 tahun beliau begini. Sudah jauh lebih terlatih lah. Kan juga nggak kurang-kurang isu di masa lalu kan juga nggak kurang-kurang gitu. Ya banyak gitu. Maksudnya menurut saya udah terlatih aja. Makanya saya bilang tadi, apakah kita mau mengukur orang-orang sudah sampai di level tertinggi ini dengan level perasaan kita? Menurut saya itu salah. Gitu. Orang-orang sudah sampai di level tertinggi ini juga beda sama kita. Takaran soal emosi, perasaan, pikiran tuh jauh beda sama kita. Kalau enggak, mereka nggak akan sampai di titik ini. Ya. Tapi secara hitung-hitungan strategis gini loh Bang Hasan. Maksudnya ada juga orang yang berpandangan gini. Bedanya Pak Jokowi dengan mungkin katakanlah kalau kita bandingkan dengan Pak SBY dan Bu Mega kan adalah hari ini Pak Jokowi ini nggak punya partai atau tidak menguasai partai politik lah. Artinya investasi jangka panjangnya soal politik nih kok kayaknya susah gitu. Ketika dulu Pak SBY mungkin masih bisa mengorbit Mas AHY karena dia punya Demokrat misalnya. Bu Mega, Mbak Puan karena ada PDIP gitu. Nah dengan situasi hari ini di mana Pak Jokowi maupun Mas Gibran posisinya dengan PDIP kayaknya jauh dan belum masuk kemana-mana. Ini kan ada orang berpandangan bahwa waduh dengan tanpa partai politik Pak Jokowi nanti gimana kekuatan politiknya. Bergennya ke Pak Prabowo juga akan dikit. Nah itu gimana Bang Hasan? Tapi kenapa kita harus mikirkan Pak Jokowi bergen dengan Pak Prabowo? Karena masih ada Mas Gibran tuh Bang di dalam. Ini kan ada Mas Gibran. Maksudnya kenapa Pak Jokowi yang harus dipikirkan bergen? Ada Mas Gibran di dalam pemerintahan itu kurang kuat apa? RI 2. Oh, Akan justru dianggap RI 2 sebagai ban serep aja gitu. Iya, nggak begitu kan. Jadi begini, kalau misalnya kita mau ngikutin alur logik nih, jabatan presiden itu ultimate loh. Orang jadi ketua partai itu buat jadi presiden loh. Oh iya. Bukan orang jadi presiden buat jadi ketua partai loh. Oh ya benar-benar. Sudah ultimate loh itu. Jadi memikirkan yang lain-lain tuh kayak sunnah aja itu. Jadi presiden tuh ultimate loh. Orang jadi ketua partai itu cita-citanya jadi presiden. Orang jadi menteri cita-citanya jadi presiden. Wajar. Orang jadi gubernur cita-cita jadi presiden. Bukan orang habis presiden mikirin jadi gubernur. Bukan begitu kan? Bukan orang dari presiden kemudian mikir jadi menteri nggak ya saya habis ini, kan nggak begitu. Sama juga setelah jadi presiden saya jadi ketua partai nggak. Menurut saya nggak begitu cara pandangnya kan nggak begitu sudah ultimate. Dan kalau kita ngelihat kemarin hasil risetnya Kata Data, itu kan dukungan terhadap presiden di tengah hiruk pikuk yang kita rasakan ini, ternyata hiruk pikuk di antara kita aja. Karena masyarakat tuh level kepuasannya, risetnya Kata Data kemarin tuh, yang baru di launching di 6 provinsi, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara. Itu range kepuasannya 70-80%. Masih begitu. Paling yang 70 itu Jakarta. Jawa Tengah 80%, Jawa Timur 79%.
Sumatera Utara 77%. Dukungan publik terhadap Pak Jokowi luar biasa. Nah, kalau kita bicara legasi dan kekuatan politik, ada yang bisa ngalahin Itu. legasi dan Artinya itu support dianggap masyarakat gini masih nggak? cukup kuat jadi bumper Gitu. Pak Jokowi. Tapi kita harus jauh-jauh juga mikir, kenapa harus mikir Pak Jokowi bergaining dengan Pak Prabowo. Maksudnya sudah melewati level itu gitu loh. Pak Jokowi sudah melampaui itu semua gitu loh. Sudah jadi presiden. Gitu. Malah Walaupun nggak salah, habis jadi presiden ada jadi ketua partai nggak salah. ya Tapi ultimate goal-nya kan sebenarnya orang jadi ketua partai buat jadi presiden. bukan jadi presiden buat jadi ketua partai. partai. Gitu. Tapi kan ini Bang, apa maksudnya sejarah juga memperlihatkan kita bahwa seorang yang pernah jadi presiden ketika dia turun, kemudian dia masih tetap berkarir di politik praktis juga, ya nggak artinya dia kedap dari gangguan kan? Kita lihat. Pak Habibie nggak kenapa-kenapa kan? Kita lihat misalnya Gus Dur nggak kenapa-kenapa kan? partainya. Ya partainya habis kan, tapi Gus Dur nggak kenapa-kenapa kan? Hmm. Pak Habibie nggak selalu kayak gitu, Dong. Ini kan teori yang kita bangun seolah-olah iya, tapi faktanya kita bilang nggak kenapa-kenapa. Pak Harto yang ketua Dewan Pembina Partai diturunin. Ya. Itu dia presiden, ketua Dewan Pembina Partai sekaligus gitu. Ketua Dewan Suro waktu itu. Ketua Dewan Suro beliau waktu itu. Kurang powerful apa? Di pemerintahnya beliau presiden, di partainya ketua Dewan Pembina. Turun. Pak Habibie nggak apa-apa. Gus Dur partainya, misalnya partainya pindah tangan misalnya. Ya, Tapi beliaunya nggak kenapa-kenapa. aman aja beliaunya. Nggak kenapa-kenapa aja. Menurut saya juga Pak Jokowi nggak berpartai nggak kenapa-kenapa juga. Hmm. Walaupun berpartai juga nggak Nggak apa-apa. Tapi ketakutan yang dibangun menurut saya ini mungkin tidak seperti yang kita pikirkan. Ini teori yang kalau dihadapkan dengan fakta udah batal teori ini gitu. Ya, kita aja yang mikir gitu Pak Jokowi padahal santai ya. Overthinking. Bang, ya. Overthinking ya namanya overthinking rakyat, Bang. Gitu. Bang, ini nih masih soal tadi balik lagi nih ke soal One Team Press. RUU One Team Press ini. Ini sebenarnya apa sih Bang urgensinya untuk melakukan revisi di masa akhir jabatan Pak Jokowi ini soal spesifik One Team Press ini ya? Dan bagaimana dengan pandangan orang bahwa itu sebuah jalan untuk politik akomodatif gitu? Iya, politik akomodatif itu juga nggak harus disalahkan. Banyak orang yang bilang, wah ini kan menteri untuk bagi-bagi jabatan aja. Lah memang jabatan harus dibagi kok. Masa kita pegang semua jabatan itu? Saya presiden, saya menteri dalam negeri, saya menteri pertahanan, saya menteri semuanya kan jabatan harus dibagi. Dibagi kepada siapa? Ya tentu dibagi ke kelompok yang kita yang ikut-ikut sama-sama menang lah. Ya. Orang yang kalah aja kadang-kadang dibagi kok. Kenapa orang yang menang nggak boleh dibagi gitu? Kalau yang kalah terus gabung, Ya kan nggak apa-apa juga. Ya kan nggak apa-apa dibagi. Kalau bagi-bagi jabatan tuh memang jabatan harus dibagi. Ini memang ini politiknya agak kiri ini Iya, Bang. maksudnya Jadi jabatan nggak harus dibagi, apa-apa, nggak bisa semua, Wah, nggak bisa terpusat di tangan satu orang, harus didelegasikan. Kayak gitu bagi-bagi jabatan. Termasuk juga akomodasi gitu loh. Memang harus ada yang diakomodir. Jangankan kekuatan politik, ormas aja diakomodir kok. Iya. Oh, iya. Tapi kan ada Kelompok batas. masyarakat keterwakilan daerah aja diakomodir. Iya. Nanti akan ada orang masuk kabinet tuh mungkin dari partai enggak, dari ormas enggak, tapi keterwakilan wilayah, terwakilan ada, diakomodir kok. Selama ini kan prakteknya kita begitu. Itu bagian dari kita negara yang majemuk, negara demokrasi, beragam. Perlu ada representasi kan? Representasi politik penting. Representasi Kewilayahan. organisasi-organisasi yang kemasyarakatan penting. Representasi wilayah penting. Akomodatif nggak itu? Itu politik akomodatif gitu. Jadi saya nggak melihat ada kata-kata negatif di sana, kecuali kita selama ini terjadi peyorasi nih terhadap makna bagi-bagi jabatan, terhadap makna politik akomodatif. Gitu. Nah, ini soalnya gini nih Bang. Ini ternyata revisi One Team Press ini secara substansi ini jadi hanya politik akomodatif, bukan untuk memperkuat fungsi One Team Press yang dulu nggak bergigi, karena dalam UU yang baru disahkan ini juga nggak jelas gitu loh Bang, kayak saran dari One Team Press ini boleh atau Mengikat atau enggak untuk dijalankan presiden gitu. Ya saran kan nggak mengikat.
Tadi saya sudah bilang, yang penting itu tugas dan fungsi. Kan saya kasih contoh, kantor saya nggak ada kewenangan. Tapi kerjanya banyak. Kerjanya banyak gitu loh. Sama juga One Team Press mungkin orang jangan tanya semua kewenangan. Ya. Kadang-kadang kita tuh yang ditanyakan kewenangannya apa, tugasnya apa dong, Ya. fungsinya apa dong. Gitu. Dan semua pengen punya gigi, seolah-olah mau menggigit semua. Ada bagian-bagian tertentu yang harus punya gigi dan menggigit. Ya. Ada bagian-bagian tertentu yang kerjanya support system, nggak harus punya gigi dan nggak harus menggigit gitu. Jangan semuanya harus punya gigi dan harus menggigit gitu. Iya. Ini ya, gigit-gigitan bahaya itu Bang. Gigit semua nanti. Berarti kalau One Team Press itu emang ya support system aja Bang. Support system lah. Termasuk dengan undang-undang yang baru ini. Bukan aja, tapi support system. Wisdom tuh bro, Iya. tadi ya. Jangan lupakan wisdom, jangan lupakan itu. Nggak bisa juga negara ini jalan tanpa wisdom. Dan pasti butuh bertanya, sharing pengalaman, butuh kebijaksanaan, itu pasti butuh. Dan jangan anggap remeh itu gitu loh. Di kantor saya aja, yang jauh lebih kecil lingkupnya, wisdom itu penting. Nggak ada wisdom, kantor PCO bikin rusuh negara loh. Reaktif dan segala macam bikin rusuh negara nanti gitu. Gitu. Wisdom aja penting di tempat kita loh, apalagi di level bernegara. Jangan anggap remeh itu. Bang, Itu kerja-kerja di belakang layar. ya, jangan bilang anggap lah ya. remeh itu. Mungkin nggak Bang di One Team Press nanti ke depan tuh isinya Pak Jokowi, terus ada Pak SBY bareng gitu tuh mungkin nggak ya Bang? Ada Bu Mega juga. Bu Mega misalnya. Waduh. Aduh, Yang jelas kalau Bu Mega nggak mungkin ya Bang? bukan, yang jelas mereka layak di posisi itu. Layak di situ tapi. Layak di posisi itu. Kalau akan ada di sana itu kan dua faktor. Presiden menunjuk mereka, yang kedua mereka mau apa enggak. Tapi kalau layak, mereka layak untuk di posisi itu. Itu. Mantan menteri yang sudah senior juga layak di posisi itu. Oh, iya. Mantan kepala lembaga negara, misalnya mantan ketua MPR, mantan ketua DPR, misalnya nih, juga layak di Situ. posisi itu. Dan mereka kan punya networking, punya jaringan. Suatu saat juga pasti bisa dipergunakan networking mereka, akses mereka, pertemanan mereka, persahabatan mereka, akses mereka untuk membantu kerja-kerja pemerintah. Apakah itu kewenangan? Belum tentu kewenangan, tapi aksesnya bisa dipakai. Hubungan baik mereka dengan pihak-pihak tertentu bisa digunakan. Jadi menurut saya banyak hal itu jangan hanya bicara soal kewenangan. Oh. Artinya tapi kalau misalnya Salah kalau kita melihat pemerintahan, kewenangan. semuanya institusi itu harus punya kewenangan. Semuanya harus teknis. Ah, itu kan nggak gitu. Tapi ya itu tadi ya Bang, ya, tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi penting itu. Bang, artinya nanti kalau misalkan Pak Jokowi ditawarkan, Pak Jokowi kan dianggap layak berada di sana gitu. Layak loh. Dan Abang kan punya sejarah kedekatan sama Pak Jokowi. Kira-kira Pak Jokowi Ngambil ya Bang? Nah gitu, serahkan aja sama Pak Jokowi. Maksudnya jangan disuruh saya jadi tukang ramal. Iya. Maksudnya kita kan nggak bisa menebak. Pak Jokowi misalnya, saya pengen istirahat betul dulu, bisa saja. Bisa saja. Atau saya pengen segera membantu lagi, bisa juga. Jadi menurut saya kita serahkan sama Pak Jokowi aja kayak gitu. Pak Jokowi pengen rehat sejedak dulu kan bisa. Ya bisa jadi. kita sambut Bang kan. Ya kayak gitu-gitu tuh serahkan ke pilihan-pilihan tuh kadang-kadang kita nggak bisa tebak. Sampai di level misalnya Pak Jokowi kan sudah 20 tahun non-stop di pemerintahan. Kerja terus ya. Non-stop di pemerintahan. Ya kalau beliau punya pilihan-pilihan yang misalnya pilihan istirahat juga nggak salah kok. Iya. Wajar. Tapi ada pilihan karena saya masih punya tenaga, saya masih sehat, saya pengen bantu, juga nggak salah kok. Jadi dua-dua pilihan itu sah, valid, sah, halalan toyiban itu, halal dan baik itu. Gitu. Dan biasanya orang kalau udah kebiasaan kerja, Kalau istirahat, diem meriang Iya, gitu Bang. Ya mungkin rehat lah beberapa saat, kemudian membantu lagi kan. Gitu. Ya. Karena kan kita butuh kemampuan khusus menafsirkan pernyataan Pak Jokowi mau pulang ke Solo itu artinya pensiun atau apa kan gitu. Ya baiknya ditanyakan aja nanti. Teman-teman bikin pertanyaan spesifik gitu. Iya. Baiknya ditanyakan aja. Kayaknya bingung juga kan lu, pasti lu bingung juga kan. Pak maksudnya pulang Solo tuh beneran pulang Solo nggak sih? Baiknya Solo Kan ditanyakan. saya ngapain, udah Pak? bilang kan gitu kan. Solo ngapain? Ya kan bener. Yaudah lu sekarang bacain tuh. Iya, banyak juga ya Iya. jadi just tip kita. Iya.
Dalam Undang-Undang One Team Press yang baru ada evaluasi 2 tahun setelah undang-undang baru dilaksanakan. Kenapa perlu ada evaluasi semacam itu, Bang? Evaluasi yang mana itu maksudnya? Evaluasi yang mana, Mbak? Undang-undang itu. Jadi setelah 2 tahun pelaksanaan undang-undang baru akan ada evaluasi terkait fungsi ini. Terkait Fungsi fungsi One One Team Team Press Press. itu selama 2 tahun. Ya, yang nggak apa-apa juga menurut saya. Ada kelembagaan yang kemudian dilihat efektivitasnya, Ya. kemudian fungsi-fungsinya perlu ditambahkah? Ya misalnya kayak gitu, perlu dikurangikah? Kemudian ada evaluasi, menurut saya nggak apa-apa sih. Nggak perlu diributkan lah. Malah bagus juga ya. Saya kalau nggak efektif dievaluasi gitu, nggak ya. perlu diributkan lah itu gitu. Oke, Gitu. oke, oke. Nah, Bang, Termasuk misalnya kenapa jumlahnya nggak ditetapkan? Ya biar presiden tentukan Biar kebutuhannya fleksibel. beberapa. Ya. Sama kayak juru bicara presiden di kantor saya, jumlahnya nggak ditetapkan juga. Nah, itu nanti Itu kebutuhannya presiden aja. tapi masa nggak ada range mungkin 5 kah atau berapa gitu? Iya biarkan. Jadi begini, kalau kewenangan dibatasi nggak apa-apa. Tapi kalau kebutuhan presiden dia kan perlu gerak cepat nih, dibatasi. Sementara misalnya dunia berkembang cepat, wah nggak boleh, menterinya cuma boleh 3-4 sesuai dengan undang-undang. Padahal kebutuhannya mungkin lebih daripada itu. Ya. Karena dunia bergerak cepat, masalah bertambah. Ya. Kita harus lebih fokus misalnya dalam tiap-tiap bidang pembangunan. Sementara presiden terkunci dengan Jumlah menteri. Jumlah itu mengunci lah. Mengunci. Kewenangan ada batasan itu oke. Tugas fungsi dijelaskan dengan rinci ada batasan itu oke. Tapi kalau jumlah-jumlah ini Iya, iya. jumlah-jumlah ini jangan diikat kaki presiden dengan jumlah gitu loh. Biarlah nanti Ketika presiden menghitung sendiri Menghitung ketercukupan sendiri. anggarannya dan sebagainya Iya kan gitu ya. nggak bisa seenaknya juga nambah-nambah orang. Ya. Kan kita harus pikirkan buntut-buntutnya nih. Ada anggaran, ada budget, ada kantor, itu kan harus juga, iya. dipikirkan semua gitu loh. Gitu. Bang, tadi abang nyinggung soal jubir. Aku penasaran juga, ini nanti kan kantor seperti yang abang bilang nanti lebih akan banyak berfungsi. Optimalnya di zaman Pak Prabowo. gitu. Artinya yang sekarang abang siapkan untuk PCO ini komunikasi kepresidenan di era Pak Prabowo nanti seperti apa, Bang? Ya kalau kita nanti pengen ini jadi jembatan. Pertama teman-teman media yang haus informasi, iya dong. Iya. Kadang capek bang sih disuruh kantor. Enggak haus-haus amat, Haus. Bang. Karena sekarang jubir baru satu ini, saya merangkap juru bicara, sehari itu WA saya dari wartawan bisa 100-an. Iya. Dan nggak mungkin saya jawab semua, pasti itu. Apalagi isu-isunya mungkin tidak di level PCO yang menanggapinya gitu, yang kayak gitu-gitu. Atau isunya sebenarnya itu ada juga isu yang menurut saya agak-agak dicari-cari gitu loh. Makanya saya nggak mau jawab itu. Misalnya ada pertanyaan dari dua media asing waktu Paus datang ke Indonesia. Bagaimana tanggapan istana soal keberatan tokoh-tokoh Papua? Tokoh-tokoh yang mana sih? Tokoh-tokoh Papua keberatan anak-anak yang menyambut Paus itu pakai baju Papua sementara mereka bukan anak Papua katanya. Kan saya bingung nih pertanyaan media asing kenapa begini? Lah, saya kan masa saya nggak boleh pakai baju Papua? Oh iya. Kamu kan boleh juga pakai baju Papua. Pakai baju Padang juga boleh. Orang Papua pakai baju Jawa juga Boleh. pakai belangkon juga boleh gitu loh. Ini entah iya entah enggak ada keberatan itu gitu. Iya. Sebagaimana tanggapan menurut saya pertama ini insinuatif, misleading juga, terus disuruh jawab yang nanggapi kantor komunikasi kepresidenan. Ya saya diamin aja kalau kayak gitu. Buat saya terlalu aneh itu. Iya. Iya benar. Bagaimana tanggapan Anda misalnya ada tokoh-tokoh Papua disebutlah nama segini. Sebenarnya itu bukan tokoh Papua tapi orang yang ingin Papua merdeka lah. Ya. Yang menginginkan Paus untuk membawa kasus Papua ke level internasional. Nggak ada. Spekulatif maksudnya. Misi itu nggak ada dibawa oleh Paus ke sini. Terus tiba-tiba kita harus menanggapi itu ya kita gini. Tapi kalau misalnya nanti itu kantor ini adalah kantor yang mengkomunikasikan program-program strategis dan kebijakan, program-program prioritas dan kebijakan strategis presiden. Jadi kalau untuk Pak Prabowo nanti itu 8-17-8. Apa tuh? 8 Astacita. 17 program prioritas, 8 program hasil terbaik cepat. Termasuk makan bergizi gratis. Perbaikan ruang sekolah, itu langsung di bawah pantauan presiden. Itu bagian dari komunikasi kita. Nah, di luar itu ada atau tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh
Presiden langsung. Nah, biasanya paling banyak ini. Malah ini nih, ini kalimat ini nih Bang. yang Biasanya, banyak nih. makanya saya kadang-kadang saya tanggapi lah yang pertanyaan-pertanyaan di luar program prioritas juga masih ada yang saya tanggapi, kenapa itu tugas. Iya. Itu tugas lainnya kayak gitu. Nah, nanti juga presiden kan nggak setiap waktu juga bisa diakses oleh teman-teman wartawan. Kita juga nggak pengen misalnya presiden itu ditanya setiap saat untuk hal-hal yang sebenarnya belum confirm. Jadi nanti presiden kalau bicara di depan pers rutin misalnya, ada pers briefing yang rutin, itu tuh hal-hal yang sudah terkonfirmasi. Tapi menyampaikan Pak Prabowo langsung maksudnya. Ya bisa dibuatkan jadwalnya itu kan, orang juga butuh quote presiden kan gitu. Nah, hal-hal yang sudah pasti, sudah konklusif, sudah confirm. Jadi pertanyaan-pertanyaan wartawan kita kumpulkan aja dulu. Anda ingin tahu soal apa minggu ini? Dan kalau presidennya berkenan, beliau yang tampil. Kalau enggak ya kepala PCO yang tampil on behalf presiden kan gitu. Yang penting kan informasi ini keluar dari kantor kepresidenan. Jadi kita buat seperti itu supaya nggak kaget-kaget presiden ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan dadakan, kan belum tentu langsung bisa tahu jawabannya. Ini aspek bernegara kan luas. Kadang-kadang kita harus cek ke menteri, cek ke dirjen, cek ke kepala badan, kepala lembaga untuk tahu progres pastinya, data yang lebih detailnya. Ini presiden lagi di pasar ditodong pertanyaan itu. Belum tentu ready dengan jawabannya kayak gitu-gitu. Jadi kita ingin supaya nanti tidak simpang siur, maka yang disampaikan presiden itu sudah firm, sudah konklusif lah. Kan presiden nggak ada yang bisa koreksi. Iya. Tapi nanti jelas Pak Prabowo akan punya jubir. Pasti punya jubir. Karena amanah perpresnya presiden nanti akan menunjuk dan melantik jubir. Nah, jubir ini setelah ditunjuk dilantik akan bekerja di kantor kita. Jadi di bawah kepala PCO itu ada deputi 3 sama ada jubir. Oh, membawahi jubir Pak Prabowo nanti berarti. Nah, kepala PCO itu merangkap koordinator jubir, berperan sebagai koordinator jubir. Gitu. Nah, apakah Bang Hasan lagi atau enggak? Itu hak prerogatif Presiden. Pak Prabowo. Presiden. Yang jelas SK kita sampai tanggal 19 Oktober. Oke. Tapi ini berbeda dengan Depan dulu Bang. Departemen Penerangan. Ya, kalau di Filipina itu namanya PCO juga, Presidential Communication Office. Kalau di mana? Di Amerika Press Secretary. Tapi kita nggak punya kewenangan regulasi. Apa tuh? Ya kalau Departemen Penerangan kan ada regulasinya. Dia bisa keluarin, bisa atur apa segala macam. Kita nggak ada kewenangan regulasi. Nggak ada misalnya berdasarkan peraturan kepala PCO, maka media harus begini. Gaspol harus disensor, misalnya apa. Gaspol nggak boleh tayang. Itu. Pokoknya urusannya internal aja gitu, nggak ngurus keluar-luar ya Bang ya. Tolong disensor bagian ini. Bang, ini ada pertanyaan ini Bang dari rakyat ini Bang. Udah banyak banget ini. Kapan terakhir? Iya, ini mungkin saat ini Bang. Kenapa namanya kok jadi PCO Bang? Kenapa dengan kantor komunikasi kepresidenan? Kenapa harus pakai Inggris itu loh Bang? Iya Bang. Biar enak aja. Kalau kita singkatan agak susah nih. KKK ya. Jadi gitu. Iya KKK ini kan di Amerika itu ini agak-agak gimana kita KKK kan. White supremacy, sementara kita nggak ada white-white-nya. Nah, ada yang mengusulkan K-kompres. Ini kayak orang demam. Nggak enak ya K-kompres. Oke. Ada Pak Mensesnek bercanda, saya mengusulkan K-koke, kok saya kebayang tempat refleksi. Iya, kakuk. Iya, bener. Bener, kakuk. Iya, aneh ya. Iya. Nah, pokoknya sampai di titik akhir bahasan nggak puas dengan wacana-wacana nama ini ya Pak? Bukan masalah nggak puas, tapi kita kan juga harus ada soundbite-nya. Iya. Gitu. Jadi ketika misalnya, apalagi nanti pemerintahnya Pak Prabowo mungkin akan akan lebih banyak peran diplomasinya juga banyak. Di kancah internasional juga banyak. Jadi nama panggung, ini kan nama panggung. Nama KTP-nya KKK. Nama KTP. Nama panggungnya PCO, Presidential Communication Office gitu. Bolehlah kita punya nama panggung. Nggak apa-apa lah, entertain dikit lah. Branding. Ini nama panggung, jadi bukan ganti nama, tapi nama panggung. Nama di Dukcapil masih KKK. Iya, kalau di Dukcapilnya namanya masih Oke, ini terakhir Bang, ini pertanyaan terakhir aja Bang. Bener nih terakhir. Terakhir Bang. Bang, bener ada bocoran Bang. Bocoran apa?
ini menterinya Pak Jokowi ada yang Kalau bocoran lanjut ya? bocoran itu dibocor alus. Aduh. Ya. Ini bocor. Kalau ini banget. meledos bang, meledos langsung. Gas. Bang, emang ada bener Bang, ada beberapa Pak menterinya Menteri yang Pak lanjut ya? lanjut gitu Pak Jokowi. Mungkin aja kalau Mungkin yang punya prestasi dan juga mungkin bagian dari pemenangan Pak Prabowo kemarin, why not? Oh. Iya kan? Atau misalnya partai-partai pendukung itu kan ada yang di kabinet sekarang juga. Ya. Dan tokoh-tokohnya juga bagian dari pemenangan Pak Prabowo kemarin. Mereka sekarang lanjut juga, why not gitu. Jadi nggak ada salahnya sih itu. Kalau lanjut. Tapi per 4 Bang atau belum Jumlahnya Kalau jumlahnya kemungkinan besar nambah, lebih dari 44 maksudnya. lebih dari 34. Oh, iya. Kemungkinan besar nambah karena gini, kan RUU-nya undang-undangnya di ini Revisi. direvisi. Revisi pasti bukan buat mengurangi kan, pasti buat Nambah. Dan bidang-bidang pembangunan itu kan banyak, 40 lebih bidang-bidang pembangunan itu. Dan selama ini di kita tuh bidang-bidang pembangunan itu disatu-satuin. Ketika disatuin tuh ada yang menonjol, ada yang kurang menonjol. Misalnya PUPR, Iya. pekerjaan umumnya Menonjol. menonjol, perumahan rakyatnya kurang menonjol. Ya. Atau misalnya apalagi kehutanan dan lingkungan hidup. Pasti ada yang menonjol, ada yang kurang menonjol. ATR BPN misalnya. Ya. Mungkin badan pertanahannya menonjol, tata ruangnya. Nah, iya benar. Nah, maksud saya yang kayak gitu-gitu pasti ada sacrifice biasanya. Ada yang berkorban lah untuk ini. Jadi kalau misalnya Bisa. divisa bisa lebih fokus. Jadi semua sama-sama menonjol. Wah, keren. Apa yang disampaikan oleh Pak Hasan Nasbi itu mencerahkan, dan menariknya adalah beliau selalu kalau memberikan paparan atau menjelaskan sesuatu dengan penuh ketenangan dan berisi daging semua. Oke, Anda bisa simpulkan apa yang beliau sampaikan, dan ini juga barangkali bisa menepis semua tuduhan-tuduhan serta fitnah yang dilakukan oleh para pembenci Jokowi, bahkan yang ingin berencana untuk melakukan bagaimana renggangnya hubungan Joko Widodo dengan Prabowo, termasuk juga Prabowo dengan Gibran, apalagi dengan isu-isu yang sekarang sedang bertebaran. Anda yang bisa menyimpulkan. Saya Bang Bil, Offside.